Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya. Kita baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan agar senantiasa istiqamah menjalankan perintah-perintahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat di hari Jumat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Baginda Nabi yang nantinya di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan masih pembahasan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah tentang zikir dan doa sehari-hari. Nah, kita yang lalu sampai ke dalam bab qunut Jadi ketika sholat setelah i'tidal, kalau sholat subuh ada qunut, maka setelah itu kelanjutannya adalah tentang tasyahud. Apa saja nanti bacaan tasyahud dari riwayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tasyahudi fis shalah. Bab mengenai tasyahud di dalam salat. I'lam anna salata in kanat raka'ataini fahasbuka as-subhi wan nawafil falaysa fiha illa tasyahudun wahidun. Ketahuilah bahwa salat yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat, contohnya seperti salat subuh dan salat-salat misalnya salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat nawafil, maka di dalamnya terdapat hanya 1 kali tasyahud, langsung tasyahud akhir. Wa in kanat 3 raka'atin aw 4 fa fiha tasyahhudani. Dan apabila salat tersebut dikerjakan sebanyak 3 atau 4 rakaat, maka di dalamnya terdapat 2 tasyahud, awwalun wa tsani, tasyahud awal dan tasyahud tsani, tasyahud kedua atau tasyahud akhir. Wa yutasawwaru fi haqqil masbuqi 3 tasyahhudat. Dan bisa jadi bagi orang yang masbuk, dia mengalami 3 kali tasyahud. Wa yutasawwaru fi haqqihi fi salatil maghrib 4 tasyahhudat. Dan bisa saja pula di dalam salat maghrib orang yang masbuk itu mengalami 4 kali tasyahud. Mithlu
an yudrikal imama ba'da ar-ruku'i fi tsaniyah. Contohnya adalah seorang yang masbuk, dia mendapati imam sudah ruku', ya. Fayutabi'ahu fi tasyahhudil awwali watsani. Imam ruku' di rakaat yang kedua, maka dia mengikuti gerakan tasyahud, ya, itu di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Walam yahsul lahu minas salati illa raka'ah, dan dia hanya bisa mengikuti jamaah, ya, itu hanya 1 rakaat karena 2 rakaatnya sudah masbuk, ya. Rakaat pertama, rakaat kedua masbuk, maka kan ikut bersama jamaah itu tasyahud awal ikut, nanti rakaat ketiga tasyahud akhir, ya. Maka dia nanti kan mengulangi, ya, 2 rakaat yang tadi tertinggal atau masbuk. Fa idza sallamal imam, apabila imam telah mengucapkan salam, ya, mengakhiri salat, qamal masbuk liyatiya birrak'atainil baqiyataini alaihi. Maka orang yang tadi masbuk, dia berdiri, ya, untuk mengerjakan 2 rakaat yang dia tadi tertinggal. Fayusalli raka'atan wa yatashahhadu 'aqibaha. Dia hanya dapat 1 rakaat berjamaah, maka masih punya hutang 2 rakaat. Maka ketika rakaat kedua dia tasyahud awal. Li'annaha tsaniyatuhu thumma yusalli tsalitsata wa yatashahhadu 'aqibaha. Dan rakaat ketiga nanti yang dia kerjakan sendiri karena dia masbuk, maka dia pun ada tasyahud akhir, ya. Jadi orang misalnya yang masbuk pada sholat maghrib, bahkan dia bisa mengalami 4 kali tasyahud. Amma idza shalla nafilatan fanawa aktsar min 4 rakaat. Adapun apabila seseorang yang salat sunnah dan berniat mengerjakannya lebih dari 4 rakaat, bi anna wa mi'ata rakaah, misalnya dia niat salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Ada Pak kira-kira yang salat sunnah 100 rakaat? Luar biasa ya, menade. Tapi kalau para salafus salih, ya, itu tidak sedikit, ya, banyak sekali, ya, orang-orang saleh terdahulu, para alim ulama yang bisa mengerjakan salat sunnah itu seharinya 100 rakaat, Masya Allah. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada orang yang niat untuk salat sunnah 100 rakaat, fal ikhtiyar an yaqtasira fiha ala tasyahhudain. Maka pilihannya yang pertama, dia bisa memendekkan di dalamnya cukup hanya 2 kali tasyahud. Fa yusalli ma nawahu illa rak'ataini wa yatashahhad. Dia salat, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan, kecuali 2 rakaat, ya. Lalu kemudian dia tasyahud, thumma ya'ti bir rak'ataini wa yatashahhad at-tasyahhud ats-tsani wa yusallim. 100 rakaat misalnya dikerjakan, maka 96 rakaat itu tidak perlu tasyahud. Nanti 2 rakaat, ya, rakaat ke-97, 98 dia tasyahud. Lalu 99 dan 100 rakaat
tasyahud kembali. Jadi hanya perlu 2 kali tasyahud. Qala jama'atun min ashabina, ya, sahabat-sahabat kami atau para murid Imam Nawawi rahimahullah mengatakan la yajuzu an yazida ala tasyahudain. Tak boleh menambah, ya, kecuali cukup 2 kali tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya, tak boleh ada 3 kali tasyahud. Wala yajuzu an yakuna baina tasyahudil awwali wa tsani aktsaru min rak'atain. Dan tidak boleh, ya, antara 2 tasyahud, ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir lebih dari 2 rakaat. Nah, yang kita lakukan, ya, 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat kemudian maka kita tasyahud. Wa yajuzu an yakuna bainahuma rak'atun wahidah. Boleh kalau di antara tasyahud itu hanya 1 rakaat seperti salat maghrib, ya. Rakaat pertama, rakaat kedua maka kita tasyahud awal, rakaat ketiga kita akhiri dengan tasyahud akhir, ya. Fa in zada ala tasyahudaini aw kana bainahuma aktsar min rak'ataini batalat salatuhu. Apabila menambah, ya, lebih dari 2 tasyahud atau di antara tasyahud awal dan akhir lebih dari 2 rakaat dikerjakan, maka batal salatnya. Wa qala akharun yajuzu an yatashahhada fi kulli rak'ah wal asahhu jawazuhu fi kulli rak'ataini la fi kulli rak'ah wallahu a'lam. Walaupun ada pula yang mengatakan boleh bertasyahud setiap rakaat, 1 rakaat tasyahud, 1 rakaat tasyahud. Ada pendapat seperti itu, namun yang lebih sahih, pendapat yang lebih diambil adalah bolehnya itu setiap 2 rakaat, ya, tidak setiap 1 rakaat tasyahud, tidak, tapi 2 rakaat tasyahud, wallahu a'lam. Ya, jadi Bapak-bapak, ini tentang tasyahud, ya. Tasyahud itu kan diambil dari kata syahadah, ya, bersyahadat. Nanti kan ada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bacaan tasyahud, ya, yang dimulai dari at-tahiyyatul mubarakat dan seterusnya nanti berakhir dengan syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah itu barulah bacaan salawat Ibrahimiyah yang kita biasa lakukan, ya, biasa kita baca. Wa'lam anna tasyahhud al-akhir wajibun 'inda Syafi'i wa Ahmad wa aktsaril ulama. Dan ketahuilah bahwa tasyahud akhir itu hukumnya wajib menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan para ulama. Wa sunnatun 'inda Abi Hanifah wa Malik, dan hukumnya sunnah menurut pendapat Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan Imam Malik. Wa amma tasyahhudul awal fa sunnatun 'inda Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wal aktsarin. Dan adapun tasyahud awal, ya, tasyahud awal itu hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan kebanyakan para ulama. Wa wajibun 'inda Ahmad, dan wajib menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Falau tarakahu 'inda Syafi'i sahhat salatuhu. Nah, tasyahud awal apabila ditinggalkan menurut pendapat Imam Syafi'i, maka salatnya tetap sah. Walakin yasjudu lisahwi,
tapi dia harus sujud sahwi. Sawa'un tarakahu 'amdan aw sahwan wallahu a'lam. Ya. Walaupun dia mengerjakannya lupa ataupun sengaja, maka dia harus sujud sahwi. Maka Bapak-bapak, kalau misalnya ada kasus imam misalnya mengerjakan sholat isya misalnya, rakaat kedua setelah sujud yang kedua kalinya, maka yang harus dilakukan adalah tasyahud awal. Ya, kasusnya ketika rakaat kedua kan sujudnya dua kali, Allahu Akbar, lalu Allahu Akbar untuk sujud pertama, setelah itu duduk di antara dua sujud, setelah itu sujud yang kedua. Nah, setelah itu yang dilakukan harusnya adalah duduk tasyahud awal. Misalnya ada imam yang lupa, kemudian dia berdiri, lupa tasyahud awal, berdiri, maka menurut Imam Syafi'i tasyahud awal kan sunnah dan berdiri itu wajib. Maka para makmum hendaknya mengikuti gerakan imam. Pasti ada yang subhanallah, mengucapkan subhanallah, pertanda bahwa imam itu gerakannya salah. Harusnya tasyahud awal, tapi imam berdiri. Nah, maka kita yang makmum ikuti gerakan imam. Jangan tetap duduk tasyahud awal menunggu imam ikut duduk tasyahud awal. Karena kalau ini yang terjadi, dia mengatakan bahwa ya batal sholatnya, karena dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Harusnya tetap ikut imam berdiri, ya, lanjut rakaat yang ketiga. Jadi imam tidak perlu lagi duduk tasyahud awal, lanjutkan saja sholatnya. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Ya. Berikutnya faslun fi dzikril ikhtilafi alfazi tasyahudi wa tsabitu minha. Ya. Jadi tentang bacaan tasyahud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma lafdhu tasyahudi fa thabata fihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathu tasyahudat. Dan adapun lafaz tasyahud, ya, yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 bacaan. Ya. Ahaduha, yang pertama, riwayatu Ibnu Mas'udin radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan yang pertama. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Riwayat diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Ats-tsani, adapun yang kedua, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
ini yang masyhur ya, yang biasanya kita baca rawahu Muslim. Ini ya Imam Muslim dalam kitab sahihnya fi sahihihi. Ats-tsalits riwayatu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tasyahud dengan lafaz at-tahiyyatut thayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahu Muslim fi sahih. Nah, jadi ada 3 riwayat ya yang dari Imam Bukhari dan Muslim, karena nanti ada juga dari Imam Baihaqi dan yang lainnya. Jadi Bapak-bapak, ini jangan sampai ada yang berbeda bacaan tasyahud, jadi tidak berkawan kan. Padahal sebenarnya ada bacaan lain selain yang kita kenal. Biasanya kan kita membaca al-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Nah, karena ada juga bacaan yang lain ya, Nabi membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat ya, assalamu alayka dan seterusnya. Jadi berbagai macam ya zikir atau bacaan tasyahud yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, dan ini para sahabat yang meriwayatkannya ya. Ada sahabat Ibnu Mas'ud bacaan yang pertama, bacaan yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas, dan yang ketiga dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kenapa ada perbedaan? Karena ya sebagaimana kita tahu terkadang Nabi melakukan safar atau sholat ya, dan tidak semua sahabat yang mengikutinya. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari mendengar Nabi membaca tasyahud seperti ini. Sahabat Ibnu Abbas seperti ini. Sahabat Ibnu Mas'ud seperti itu. Nah, ketiga-tiganya ini silahkan ya, kita ambil yang mana semuanya sama-sama baik. Berikutnya warawaina fi Sunan Al-Baihaqi bi isnadin jayyidin 'anil Qasim qala 'allamatni Aisyah radhiyallahu anha qalat hadza tasyahudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada yang diriwayatkan oleh dalam yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada pula yang termaktub di dalam Sunan Al-Baihaqi. Kami telah meriwayatkannya dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik, yang jayyid, dari sahabat Qasim. Beliau berkata, Siti Aisyah mengajarkanku ya, mengatakan kepadaku bahwa ini adalah tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan tasyahud yang biasa dibaca Nabi, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini bacaan yang termaktub di dalam kitab Sunan Baihaqi. Ya. Jadi Bapak-bapak perlu juga diperhatikan tentang cara bacanya, karena ada yang membacanya contoh at-tahiyatul mubarakatus. Jadi
di huruf ya-nya itu tidak ada tasydid. At-tahiyatul, tahiyatul. Harusnya ada tasydid di situ. At-tahiyatul, tahiyat. Nah, berikutnya biasanya yang banyak kekeliruan, assalamu alaina. Dibaca pendek, assalamu alaina wa ala. Harusnya na-nya itu dibaca panjang, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Biasanya, nah di dua bacaan tadi yang banyak tidak memperhatikannya. Nah ini harus kita coba kita koreksi lagi ya bacaan kita. Ya, jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna panjang wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Wa fi hadza fa'idatun hasanah wa hiya anna tashahhudahu sallallahu alaihi wasallam bil lafzi tashahhudina. Ya, dalam riwayat dalam bacaan yang termaktub di dalam Sunan Baihaqi, kitab Sunan Baihaqi, Imam Nawawi mengatakan ini terdapat faidah yang baik bahwa tasyahud yang dibaca Nabi seperti tasyahud yang biasa kita kerjakan. Ya. Ini banyak lagi nanti bacaan-bacaan tasyahud yang termaktub tidak hanya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang perlu kita ketahui sehingga ya kita pun kalau menemukan ada teman-teman kita yang ternyata bacaan tasyahudnya berbeda, maka kita tidak serta-merta menuduhnya bahwa dia salah atau dia entahlah misalnya naudzubillah sesat atau apa ya. Ternyata ada pula bacaan tasyahud yang lain yang dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita harus menerima itu. Tidak harus ini bacaan yang paling benar, enggak. Jadi ada pendapat yang lain yang harus kita terima seperti itu ya. Itu Bapak-bapak tentang bacaan tasyahud ya. Tadi tasyahud ya. Tasyahud itu dikerjakan 2 rakaat ya. Kalau seperti salat Isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar yang jumlahnya 4 rakaat, ya kita mengenalnya 2 rakaat pertama tasyahud awal dan itu hukumnya adalah sunnah. Ya, menurut Imam Syafi'i. 2 rakaat berikutnya itu adalah kita akhiri dengan tasyahud akhir dan hukumnya adalah wajib. 3 rakaat salat maghrib ya boleh. 2, 1. Salat subuh ya cukup 1 kali tasyahud. Nah, ini biasanya kita lakukan. Alhamdulillah tinggal mari kita koreksi kembali bacaan kita, boleh jadi masih ada kekeliruan yang kita baca. Bacalah ya dengan kita menghayati, tidak perlu kita bacanya cepat-cepat ya, khawatir nanti bacaannya salah karena ini merupakan penghormatan ya. Kalau kita baca terjemahannya itu ya ini adalah penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh anbiya, dan kita bersaksi bahwa hanya Allah lah Tuhan kita dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita. Maka namanya tasyahud. Itu kan artinya
syahadat, ya, bersaksi seperti itu, ya. Nanti lanjutnya adalah bacaan sholawat, sholawat Ibrahimiyah. Berikutnya nanti dalam sholat ya diakhiri dengan salam, salam pertama, salam kedua, dan ya selesai seperti itu, ya. Jadi bapak-bapak, demikian mengenai tasyahud. Insyaallah pekan depan kita melanjutkan tentang bacaan-bacaan lain, ya, bacaan tasyahud yang dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.